tidak aktif mengacu pada kurangnya aktivitas fisik yang signifikan dan jumlah duduk harian yang berlebihan. Sangat penting untuk menyadari bahwa menjadi tidak aktif dapat memiliki efek buruk pada kesehatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo millennials, apa kabarnya nih hari ini? Kembali lagi bersama saya, Lestia Rarani di podcast Anak Gizi episode Sedentary Lifestyle. Nah, jadi sebelumnya hari ini nih kita akan membahas tentang gaya hidup anak remaja nih, dimana sekarang itu yang sangat gaya hidup ini tuh sangat berpengaruh dengan gizi ya. Jadi di sini saya tentunya tidak sendirian. Di sini saya sudah ditemani oleh dua narasumber kita ya, yang ahli nih di dalam bidangnya. Langsung saja kita sapa ya kedua narasumber kita. Halo Kak Putri, Kak Aul. Halo juga Kak Rani. Halo, gimana nih kabarnya nih hari ini? Kabarnya masih alhamdulillah terpantau baik ya kalau untuk hari ini. Gimana nih Kak Aul? Alhamdulillah lumayan baik meskipun hari ini saya juga lagi batuk. Wah, alhamdulillah nih ya, baik ya Kak ya. Jadi kalau kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Kak? Kalau Putri masih sibuk buat tugas akhir kuliah nih Kak, sama dikit-dikit ngejar deadline lah. Oh, udah memasuki semester akhir ini Kak ya. Kalau Kak Aul gimana nih? Sama juga kayak Kak Putri, karena kami kan juga seangkatan ya, sama-sama semester 6. Jadinya ya tugas praktikum, laporan praktikum, kemudian turun lapangan. Apalagi tugas-tugas yang dari mata kuliah yang deadline-nya itu mepet-mepet, kadang juga buat pusing juga. Oke, wah, sibuk-sibuk sekali ya kakak-kakak kita yang udah memasuki semester akhir ini ya. Jadi sebelumnya nih Kak, kan materi yang akan kita bahas ini sudah ada nih ya di background ini, yaitu sedentary lifestyle gitu kan. Nah, sebenarnya sedentary lifestyle itu apa sih Kak? Kalau sedentary lifestyle itu tuh kayak gaya hidup yang minim aktivitas gitu loh Kak. Kebanyakan duduk atau berbaring, serta mereka tuh hanya membutuhkan energi 1,5 metabolic equivalent. Nah bener itu yang diomongin Kak Putri. Sedentary lifestyle adalah gaya hidup di mana seseorang itu dia kayak stuck di satu tempat aja, seperti dia duduk sambil main game selama berjam-jam, atau misalnya duduk depan komputer selama berjam-jam untuk nugas, dan rebahan sambil scroll TikTok sama IG selama berjam-jam. Itu termasuk contoh sedentary lifestyle yang ini. Wah, berarti sedentary lifestyle ini singkatnya merupakan pola hidup yang tidak sehat ya Kak ya, benar begitu ya Kak ya? Benar, oke. Nah, menurut kakak berdua nih, gimana nih para remaja saat ini terkait gaya hidupnya, yang mana kita ketahui bahwasanya teknologi pada saat ini tuh udah sangat pesat ya pertumbuhannya, yang mana kita bisa menerima informasi dari manapun dengan cepat dan signifikan gitu. Gimana nih menurut pandangan Kak Putri dan Kak Aul? Kalau menurut Putri itu, kalau remaja zaman sekarang itu mereka tuh sudah terlalu nyaman di sedentary lifestyle itu Kak. Mereka tuh kayak kurang olahraga, terus kebanyakan kegiatan aktivitas di rumah. Mungkin masih kebawa sama era COVID kemarin ya. Sekali ya Kak ya, 2 tahun ya Kak yang Iya, kita betul, di rumah saja ya. Bener tuh yang diomongin Kak Putri, remaja zaman sekarang itu emang bener-bener terikat banget sama yang namanya sedentary lifestyle. Apalagi saya berkaca dari adik saya sendiri ya, dia itu tuh setiap hari rebahan, terus kadang sehari itu setengah harinya untuk rebahan scroll TikTok, kadang untuk bersihkan rumah sepertinya. Aku ngapel harus bertengkar dulu kan, apalagi waktu dia udah fokus sama main game atau scroll TikTok, itu makan aja sampai lupa, jadi kan harus dibentak dulu baru mau makan. Wah, berarti udah kayak kelihatan ya bahwasanya remaja saat ini masih menganut sedentary lifestyle yang dengan pola hidup yang sangat kurang baik ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, mungkin nih biar para remaja ini akan sadar gitu ya mungkin. Nah, gimana sih Kak dampak dari sedentary lifestyle ini dalam jangka waktu yang mungkin bisa dikatakan panjang? Kalau dampaknya itu banyak sekali loh Kak Rani. Kalau dari dampak yang pertama itu kayak obesitas, karena kan kalau kita tidak bergerak tuh tidak ada bakar kalori dalam tubuh kita tuh kan. Terus kalau dari obesitas itu banyak lagi penyakit-penyakit pengiring yang lain kayak jantung, kanker, terus diabetes mellitus. Kalau udah banyak sakit gitu kayak pasti mereka tuh kayak ngerasa insecure lah, jadinya bakal terganggu juga kesehatan mental mereka gitu loh Kak. Bener banget yang diomongin Kak Putri, emang sedentary lifestyle itu banyak banget yang namanya dampak negatifnya dari jangka pendek maupun jangka panjang. Terutama dari adik saya sendiri itu kan dia mageran ya, sedentary lifestyle banget ya tuh. Dikit-dikit bilang stres, dikit-dikit bilang kesetekan, dikit-dikit pengen handling, padahal dia itu masih kelas 3 SMP kan, belum lagi nginjak bangku perkuliahan. Bener-bener kadang disuruh untuk senam aja atau jalan-jalan kaki lah 30 menit sehari itu kebangetan, gak mau. Pokoknya harus bertengkar dulu lah kalau misalnya dia mau gerak itu.
Wah, berarti ini dampaknya sangat berbahaya ya Kak ya, kalau misalnya kita tidak berusaha untuk merubah pola hidup yang tidak sehat menjadi sehat ini ya. Nah, biar teman-teman di rumah juga tahu nih, gimana sih cara tipsnya nih agar kita itu secara perlahan bisa mengubah pola hidup kita menjadi dari yang tidak sehat menjadi sehat. Kalau tipsnya itu tuh udah ada lagunya tuh Kak. Wih, ada lagunya nih ya teman-teman sekalian. Ya, apa tuh Kak Putri? Nah, kalau lagunya itu biar kita tidak terjerat dalam sedentary lifestyle itu kayak lagunya keluarlah dari zona nyaman. Nah, dengar tuh teman-teman, harus berani keluar dari zona nyaman. Kayaknya Kak Putri cocokkan jadi penyanyi aja gak sih? Nanti lanjutnya penyanyi nih Ya, ya. boleh nih ya Kak Putri ya. Tipsnya itu yang pertama itu kalau kita mau merubah sifat perlahan itu bisa melakukan aktivitas fisik secara rutin 30 menit sehari. Itu udah bagus banget tuh Kak untuk biar kita tidak terjebak dalam zona nyaman itu lagi. Terus kurangi mengkonsumsi makanan manis juga tuh berdampak bagus juga untuk kesehatan. Lalu juga makanan yang sehat dan bergizi seimbang tuh baik juga nggak. Selain itu yang paling penting itu tidur yang cukup. Kurangi begadang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya teman-teman. Nah, benar banget ya teman-teman nih. Jadi kalau misalkan kalian bergadang cuma hanya nunggu chat dari seseorang itu tuh nggak perlu ya teman-teman ya semua ya Kak Putri ya. Sama-sama tidak perlu ditunggu itu ya teman-teman. Mungkin menurut Kak Aul gimana nih Kak tips-tipsnya nih? Bercermin dari adik saya sendiri juga ya, itu kan dia sedengarin lifestyle, sering ngeluh juga lemes susu. Nah jadinya kan mungkin sebagai gambaran juga sebagai dari keluarga juga kan ya, keluarga yang punya remaja. Selain yang diomongin Kak Putri tadi, ada tuh yang paling penting juga yang lainnya seperti minum putih 8 gelas sehari atau 2 liter sehari. Itu jangan langsung loh ya, kasihan ginjalnya. jadi minum putihnya itu waktu sarapan pagi 1 gelas, waktu makan siang 2 gelas dan seterusnya. Kemudian seperti yang Kak Putri tadi bilang, untuk melakukan aktivitas fisik 30 menit minimal 30 menit sehari. Selain untuk membakar kalori juga untuk bisa meningkatkan kesehatan, juga mempertahankan berat badan yang ideal. Siapa sih yang nggak mau punya berat badan yang ideal, bentuk badan yang bagus? Apalagi kan kita sekarang zamannya tren K-pop, dimana visual tuh penting banget kan. Jadi kalau misalnya kita agak melenceng dari yang namanya visual kecantikan yang zaman sekarang, pastinya dibully. Kan nggak mau kan yang dibully, pastinya semuanya pengen sehat juga pengen cantik. Kemudian yang ketiga itu khususnya remaja putri nih. Remaja putri itu kan pastinya setiap bulan mengalami menstruasi ya. Jangan lupa minum tablet tambah darah nih, biar terhindar dari anemia dan terhindar dari lemas, letih dan lesu. Kemudian kan tablet tambah darah ini jika dikonsumsi sering, minimal 3 kali dalam seminggu, bisa membuat wajah glowing. Siapa sih yang nggak mau wajah glowing dan bersinar gitu? Pastinya mau dong. Nah, benar banget nih ya. Jadi udah dikasih nih tips-tipsnya nih ya oleh Kak Putri dan juga Kak Aul nih terkait kalau kata Kak Putri tadi harus berani keluar dari zona nyaman ya Kak ya, terkait sedentary lifestyle atau pola hidup yang tidak sehat ini. Nah, terutama yang untuk para remaja nih ya, seperti kita ketahui bahwasanya mereka ini senang sekali lagi marak-maraknya nongkrong di cafe shop gitu kan, dan juga seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini juga hampir banyak di dekat-dekat sekolah-sekolah, terutama SMA itu yang membuka cafe shop di dekat sekolah gitu kan. Jadi kayak mereka balik pulang sekolah langsung mampir di sana gitu ya Kak ya. Dan juga diingatkan juga untuk para remaja dan teman-teman yang menonton video ini bahwasanya harus mengurangi minuman dengan tinggi gula ya Kak ya, dan juga kafein, karena dampaknya tidak hanya untuk saat ini tapi berkepanjangan ke depannya, karena bisa menyebabkan kenaikan berat badan dan juga obesitas dan juga berbagai penyakit yang lainnya ya jika dikonsumsi secara berlebihan. Perbanyak minum air putih ya Kak ya, tadi katanya kan 8 gelas dalam 1 hari. Oke. Nah, mungkin ini menarik banget nih ya sharing-sharing kita pada hari ini terkait sedentary lifestyle ya. Dan juga semoga dari pembahasan ini dapat membuat nih para remaja dan juga teman-teman yang menonton video ini dapat perlahan untuk mengubah pola hidupnya menjadi pola hidup yang lebih sehat ya Kak ya. Dan terima kasih untuk kedua narasumber kita hari ini, Kak Putri dan Kak Aul, yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir dan juga memberikan pengetahuan serta tips-tipsnya. Terima kasih banyak ya Kak. Iya Kak. Terima kasih juga Kak Rani atas waktunya, karena kami berdua juga senang banget bisa sharing-sharing informasi yang bermanfaat bagi remaja saat ini. Iya benar sekali ya Kak ya. Demikianlah podcast kita pada hari ini. Jangan lupa tonton terus untuk episode-episode selanjutnya. Saya Lesti Rarani, sampai jumpa.